Fems, siapa yang gak panik kalau ada ular masuk rumah? Bikin merinding. Namanya hewan liar pasti bisa membahayakan ya. Apalagi beberapa jenis ular dikenal punya bisa mematikan. Yang jelas nih Fems, kehadiran ular yang masuk ke dalam rumah sendirian bisa menimbulkan kepanikan dan ketakutan. Ya kan? Percaya nggak percaya sih? Kalau yang ini gimana Fems? Seandainya si kadal besar ini masuk rumah, panik gak? Iya panik lah, masa enggak? Kalau biawak masuk rumah sih udah pasti bikin terkejut orang seisi rumah. Bentuk si biawak ini memang lumayan mengerikan. Wajar aja banyak yang takut. Si biawak juga sering dijumpai di hampir setiap penjuru Indonesia. Biasanya mereka mendiami hutan atau di dekat area sungai yang rimbun. Kalau kasus mereka nyasar ke pemukiman, iya cukup sering banget. Nah, soal biawak masuk rumah juga banyak mitos yang beredar. Dan nggak selamanya pertanda buruk. Ada yang bilang kalau biawak masuk ke rumah pada siang hari justru jadi pertanda baik. Nggak sedikit orang percaya kalau ini jadi pertanda akan dapat rezeki secara tak terduga. Wah, kalau ini sih mudah-mudahan jadi kenyataan. Terus nih Fems, kalau biawak masuk ke rumah pada malam hari berarti sebaliknya. Katanya ini pertanda yang kurang mengenakan. Konon, ini jadi pertanda bahwa akan ada orang yang meninggal dunia di lingkungan sekitar rumah kamu. Serem amat mitosnya. Percaya nggak percaya sih? Lalu bagaimana kalau si biawak masuk ke rumah beneran? Yang jelas, jangan panik ya. Sebenarnya biawak termasuk hewan pemalu. Ia tidak akan menyerang manusia, kecuali dipojokkan atau terpaksa. Jangan menyentuh, mengejar, atau menyudutkan biawak karena ia bisa menyerang balik sebagai bentuk pertahanannya. Tinggalkan aja biawaknya, amati dari kejauhan. Biasanya mereka akan pergi ke tempat lain. Segera cari pertolongan medis jika tergigit olehnya ya. Meskipun biawak tidak berbisa, tapi air liurnya mengandung bakteri. Tapi tidak fatal buat manusia sih. Kalau butuh pertolongan, bisa minta tolong ke petugas pemadam kebakaran setempat kok. Mereka tanpa ragu akan segera memberikan pertolongan. Pahit. Biasanya orang Jawa yang mengatakan hal ini ketika melihat tawon atau lebah Fems. Dengan berkata pahit, orang berharap tawon tidak akan mendekat atau menyengat. Kalau lebah atau juga tawon masuk rumah, udah pasti juga bikin panik dan takut ya Fems. Ujung-ujungnya si lebah malah dibunuh, dipukul pakai sapu, sandal, atau barang lainnya. Padahal menurut kepercayaan orang Jawa di kitab Primbon, lebah atau tawon masuk rumah justru pertanda baik. Konon, ini adalah pertanda kalau si pemilik rumah akan mendapatkan berkah melimpah. Rezeki akan mengalir deras untuk si pemilik rumah yang didatangi lebah. Kalau yang datang lebah berukuran besar, maka ia juga jadi pertanda baik untuk pemilik rumah. Lebah masuk ke rumah artinya pertanda kalau pemilik rumah akan mendapatkan karir yang sukses. Ia akan menemukan banyak orang bijak yang memberi nasihat dan membantu urusan karirnya. Ada juga yang bilang tawon masuk rumah memuat pesan tentang amal dan sedekah. Pemilik rumah yang didatangi tawon atau lebah diingatkan agar mau bersedekah pada fakir miskin. Si pemilik rumah dianggap perlu mengulurkan tangan membantu sesama yang dibutuhkan. Dengan demikian, hal baik dan cita-cita yang diimpikan akan bisa cepat terlaksana. Sebaliknya, kalau tidak pernah membantu sesama, kehidupan bisa ditimpa kesusahan. Sedekah amal tidak melulu berbentuk uang ya. Kita juga bisa bersedekah dengan berbagi makanan, sandang, atau bantuan tenaga. Tawon menjadi pengingat agar si empunya rumah lebih peka dan mengulurkan tangan pada mereka yang membutuhkan. Nah gitu tuh kira-kira kilasan arti tawon menurut Primbon Jawa. Kalau kalian gimana Fems? Percaya nggak percaya sih? Ya, anggap aja bahasan tayangan ini sebagai hiburan ya. Tapi ini juga berlaku buat orang-orang yang ternak lebah madu nggak ya? Fems, pernah nggak merasa cepat lelah walaupun seharian nggak kemana-mana alias hanya di rumah? Percaya nggak percaya nih, kalau orang dulu bilang ini gara-gara kita tidur membelakangi cermin. Nah loh, apa iya? Sebenarnya kepercayaan ini didasarkan pada ajaran Feng Shui. Menurut Feng Shui, cermin adalah benda yang bisa memantulkan energi. Tetapi nih Fems, jika tidak ditempatkan di posisi yang tepat malah jadi sebaliknya.
Menurut Feng Shui, kalau kamu tidur dengan posisi membelakangi cermin bisa bikin kita merasa lelah. Ini lantaran energi yin terpatahkan oleh cermin. Sementara itu Fems, menurut mitos Jawa kuno, kalau kita tidur membelakangi cermin, maka akan terlihat makin cepat tua. Nah lo, gawat dong. Bagi yang percaya dengan mitos beginian, biasanya akan langsung mengatur letak cermin di kamar tidur agar sesuai. Ya, lagi-lagi percaya nggak percaya sih. Fans, ada juga yang percaya kalau kita nggak boleh berkaca di cermin yang sudah rusak atau pecah. Katanya nih, kalau itu dilakukan, orang itu akan terkena sial selama 7 hari berturut-turut. Percaya nggak percaya sih? Ada juga fans, mitos yang bilang memecahkan kaca akan membawa kesialan selama 7 tahun. Mitos ini telah terkenal selama berabad-abad. Asal-usulnya tidak sepenuhnya jelas, tapi diyakini berasal dari kepercayaan Roma kuno yang menganggap cermin terhubung dengan jiwa. Maka jika cermin pecah, diyakini kalau jiwa juga akan hancur dan jiwa membutuhkan waktu 7 tahun untuk sembuh. Selama itu orang tersebut katanya akan mengalami serangkaian kemalangan dan kemunduran. Ada juga yang percaya untuk menghindari kesialan akibat memecahkan cermin adalah dengan cara mengubur kaca yang pecah itu di dalam tanah Fems. Ya sekali lagi, percaya nggak percaya deh. Ada juga loh fans yang percaya mimpi cermin pecah memiliki beberapa arti. Tapi artinya bisa berbeda ya, tergantung pada konteks dan detail mimpinya. Secara umum nih, kalau kita bermimpi melihat bayangan di cermin yang rusak, ini mungkin menunjukkan bahwa Anda memiliki masalah dengan harga diri. Cermin yang pecah dalam mimpi juga bisa melambangkan kekecewaan atau kehancuran. Ada yang percaya ini adalah pertanda ada harapan Anda yang tak tercapai sehingga menyebabkan kekecewaan. Ada juga yang beranggapan memecahkan cermin dalam mimpi merupakan perlambang konflik batin atau kemarahan atau frustrasi. Serem-serem amat ya, Fems? Percaya nggak percaya sih? Kalau kamu gimana, Fems? Fems, pernah nggak melihat cermin yang saling berhadapan? Alias cermin menghadap cermin. Kalau dari segi rancangan interior, tentunya indah ya. Banyak orang berpikir dengan menempatkan lebih dari satu cermin dan saling berhadapan dapat memberi keuntungan 2 kali lipat. Semakin banyak cermin, semakin luas ruangan dan semakin terang. Tapi ada loh yang percaya kalau seperti ini harus dihindari. Menurut Feng Shui, cermin yang menghadap cermin akan menciptakan kekacauan energi. Kita katanya harus menghindari cermin yang seperti ini. Bahkan katanya nih, hal ini akan menimbulkan kebingungan dan konflik yang berujung pada ketidakharmonisan antara anggota rumah tangga. Ada juga yang meyakini cermin saling berhadapan akan menciptakan portal atau dimensi tak terlihat untuk roh. Katanya ini akan jadi pintu gerbang hantu dan makhluk gaib lain untuk masuk ke dunia kita. Hi, serem amat ya. Percaya nggak percaya sih? Ada yang bilang juga meletakkan cermin di kamar mandi itu tidak baik. Padahal kalau dilihat dari fungsinya Fems, cermin diperlukan untuk menyikat gigi, mencuci muka, atau perawatan wajah. Sementara menurut Feng Shui, kalau ukuran cermin di kamar mandi semakin besar, maka akan semakin baik. Cermin bisa membuat kamar mandi bisa terlihat lebih bersih dan terang lantaran memantulkan cahaya. Eits, tapi konon kalau salah penempatan malah bisa berdampak buruk. Katanya nih, para ahli Feng Shui menyarankan agar kita menghindari menggantung cermin tepat di seberang pintu masuk atau juga di depan kloset. Cermin yang ditempatkan tepat di seberang pintu kamar mandi umumnya dipandang sebagai ide yang buruk. Selain itu, orang akan beralasan bahwa tidak nyaman untuk melihat diri sendiri saat sedang buang air di kloset. Jika kita memang membutuhkan cermin di sekitar kamar mandi Fems, lebih baik meletakkan di luar ruangan, misalnya di samping kanan atau kiri pintu kamar mandi.